Tadi kita telah menyaksikan profil singkat dari BLKD dan juga ada dokumentasi kegiatan ya Bu, pemeriksaan kesehatan lingkungan dan juga bagaimana pengambilan sampling ke lokasi-lokasi sampel. Meskipun jauh ya Bu, tetap dilaksanakan. Ibu Mariana, kita kembali lagi ke tema like hygiene. Mungkin masyarakat di sini belum familiar dengan apa yang dimaksud dengan like hygiene. Mungkin bisa dibantu dijelaskan apa like hygiene itu dan tujuannya apa? Baik, terima kasih pertanyaannya yang sangat bagus. Untuk like hygiene sebenarnya ini situ adalah kondisi untuk sektor pangan atau juga usaha makanan minuman seperti jasa boga, ada catering di situ. Kemudian ada hotel atau restoran dan juga usaha depot air minum. Tujuan dari like hygiene sebenarnya sini adalah untuk menjaga konsumen agar terhindar dari penyakit yang bisa disebabkan oleh mungkin dari pangan ataupun peralatan yang digunakan. Seperti mungkin ada penyakit diare atau juga tifus, kemudian keracunan pangan. Jadi tentunya dengan like hygiene ini tujuannya adalah konsumen merasa puas untuk menyantap pangan dan juga bagi pelaku usaha ada kepercayaan tertentu yang mereka dapatkan. Demikian. Ya baik. Untuk aturannya sendiri Bu, apakah ada regulasi yang mewajibkan untuk like hygiene ini? Untuk regulasi ketentuan untuk like hygiene ini ada beberapa peraturan Menteri Kesehatan ya. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Di situ tentang standar kegiatan, usaha dan produk pada pelayanan perizinan berbasis risiko sektor kesehatan. Di situ tertuang bahwa untuk setiap pelaku usaha pangan ini wajib untuk memiliki standar like hygiene. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2003 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan. Di situ dibahas tentang baku mutu untuk mendapatkan sertifikat like hygiene. Ya baik. Untuk peran laboratorium ini seperti apa Bu? Peran laboratorium sini untuk kegiatan inspeksi ke satu lokasi untuk tempat usaha biasanya ada kolaborasi ataupun bersama-sama dengan dinas kesehatan baik dari provinsi ataupun kota Madya, dan kami di situ melakukan satu kegiatan. Jadi untuk Dinkes mereka melakukan fungsi mereka, mungkin mereka melihat dari gedung, peralatan, fasilitas yang digunakan. Kemudian peran laboratorium di situ yaitu untuk melakukan swab alat makan, kemudian mengambil sampel pangan untuk diperiksa, kemudian pemeriksaan sampel air dan juga untuk penjama makanan. Kalau untuk penjama makanannya sendiri juga biasanya ada kursus sendiri yang disediakan oleh Dinas Kesehatan agar mereka bisa menjaga kesehatan pangan, karena ini sangat berpengaruh juga dalam usaha pangan. Baik Bu, apakah semua laboratorium yang ada di Sulawesi Utara bisa melakukan pemeriksaan like hygiene ini Bu? Tentunya untuk uji laboratorium ya, tidak semua untuk laboratorium bisa melakukan untuk kegiatan uji laboratorium dalam rangka like hygiene ini, karena ada kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu tentunya harus ada izin resmi, kemudian laboratorium itu harus sudah yang terakreditasi. Untuk laboratorium kami, Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sudah dilakukan untuk reakreditasi oleh tim akreditasi yang sudah diakreditasi dengan hasil paripurna oleh Laskesi. Kemudian yang persyaratan kedua yaitu laboratorium itu harus penunjukan langsung oleh pemerintah. Artinya laboratorium itu diakui oleh pemerintah. Berarti tidak semua ya Iya, Bu? tidak semua. Untuk sertifikat like hygiene-nya sendiri Bu, apakah dia memiliki jangka waktu sekian tahun atau berlaku selamanya Bu?
baik untuk sertifikat layak izin ini biasanya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dengan hasil-hasil yang didapatkan salah satunya dari uji laboratorium. Apakah hasil itu memenuhi syarat atau tidak, nanti akan keluar hasilnya. Biasanya masa berlakunya selama 3 tahun dan wajib untuk pelaku usaha ini untuk memeriksa kembali apakah sertifikat mereka sudah mendekati untuk dikaji kembali. Ya. Baik Bu, bagaimana dengan sampel yang tidak memenuhi persyaratan Bu? Apa yang harus dilakukan? Untuk sampel-sampel, pengalaman kami biasa di laboratorium untuk sampel, ada kalanya sampel yang kami terima juga tidak memenuhi syarat. Jadi itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu identifikasi DP masalah. Masalahnya mungkin dari sumbernya ataupun juga kemudian kita lakukan proses untuk melakukan bahwa hasil ini sebenarnya kesalahannya dari mana. Iya, seperti ini. Iya baik Bu. Materi kita sangat menarik Ibu, namun ternyata kita kehabisan waktu. Oleh karena itu kita harus menyudahi sesi talk show kali ini. Pesan terakhir Bu untuk pelaku usaha. Untuk pelaku usaha, mari untuk pelaku usaha mungkin yang ada di sini, mari kita menjaga ini higiene sanitasi makanan kita. Kemudian yang berikut lakukan uji laboratorium agar bisa mendapatkan sertifikat layak izin. Konsumen terjamin, tentunya pelaku usaha juga mendapatkan kepercayaan penuh. Demikian. Iya baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber untuk waktu dan kehadirannya, juga para audiens yang telah berpartisipasi menyaksikan talk show kami ini. Dan mari kita semua mendukung usaha pangan yang layak hygiene agar hidup lebih sehat. Dan mengakhiri sesi ini, tentunya kami sangat menantikan kehadiran dari Bapak Ibu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan maupun pemeriksaan lingkungan di BLKD Provinsi Sulawesi Utara. Apabila Bapak Ibu ingin melakukan konsultasi, tenan kami berada tepat di samping kiri dari panggung ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Iya, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, narasumber dan juga moderator. Mohon tetap bertahan teman-teman dari Balai Labkesda Prof Sulut. Apabila hadir